Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfidain Akbar dengan nomor induk mahasiswa C1F018025. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang hukum Islam. Akan ditinjau dari definisi hingga pemaparan dari tiap-tiap sumber tadi. Nah, langsung saja akan saya mulai. Sumber-sumber hukum Islam. Nah, hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah suatu aturan-aturan yang diterapkan dalam sendi kehidupan manusia, karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran-pemikiran umat muslim yang cenderung pada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya. Nah, sumber hukum Islam itu terdapat 4. Pertama ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Nah, Al-Quran sendiri merupakan suatu sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama. Nah, sebagai kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, Al-Quran membuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Nah, Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Lalu ada Al-Hadis. Al-Hadis ini suatu sumber hukum Islam yang kedua, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, maupun diamnya beliau. Dalam Al-Hadis sendiri terkandung aturan-aturan yang perinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan sebagai dengan sunnah. Nah, terakhir lalu ada ijma. Nah, ijma ini merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat tabi'in, setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in, setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga dapat dipastikan bahwa semua ulama dapat bersepakat. Lalu terakhir ada qiyas. Nah, qiyas inilah sumber hukum Islam yang keempat. Setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Qiyas ini berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya atau nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara dibandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya dalam satu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Lalu urutan pengambilan hukum dalam Islam. Nah, urutan ini menurut Ustadz Tengku Khairul Fazli, LC, dalam bukunya Usul Fikih Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i sendiri sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran lah merupakan sumber hukum yang paling pokok. Jadi, dan lalu hadis sebagai sumber hukum Islam kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7 yang berarti apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Lalu jalan terakhir yakni ijtihad. Ini adalah kesepakatan para ulama dalam kurun waktu yang sama. Di sana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisihan pendapatnya dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Benar bahwa kewajiban sholat seperti 5 waktu, puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya telah ditunjuki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi para ulama mengatakan bahwa kewajiban tersebut didampingi ditunjuki oleh Al-Quran dan As-Sunnah juga ijma ulama. Nah, kewajiban sholat itu 5 kali mempunyai peran mengikat kepada semua orang Islam. Ijma adalah sarana penyatuan pendapat dan berperilaku yang biasanya disebut dengan jamaah, karena meskipun petunjuk Al-Quran itu sudah jelas, menurut teori ini masih diperlukan kesepakatan terhadap hasil penunjukan tersebut. Lalu mukjizat Al-Quran sendiri. Nah, ada 7 poin yang disampaikan mengenai tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri. Pertama, ada keindahan bahasa. Nah, keindahan bahasa ini memahami keindahan bahasa, ketelitian serta kecermatan pembahasan Al-Quran tidak mudah untuk dilakukan, khususnya bagi orang yang tidak memiliki rasa bahasa Arab, karena keindahan diperoleh melalui perasaan bukan melalui nalar. Nah, adapun keindahan bahasa Al-Quran sendiri dapat dirasakan pada nada dan langgam yang mempesona, susunan kata yang singkat dan padat serta dengan syarat makna, dapat memuaskan para pemikir orang kebanyakan, memuaskan akal dan jiwa setelah keindahan dan ketepatan makna pembacaan maknanya. Lalu yang kedua ada munasabah.
Munasabah ini dan hubungannya dengan mujarad Al-Quran itu dari segi keindahan bahasan atau satu kalimat kadang bisa mengartikan ataupun menguatkan kata kalimat sebelumnya atau ta'kid atau keterangan bayan atau tafsiran atau saling berlawanan tapi punya hubungan atau itirodan tazidlian. Satu ayat mempunyai hubungan keterikatan dengan ayat sebelumnya seperti kontradiktif antara sifat-sifat orang mukmin dan orang-orang musyrik, balasan dan ancaman bagi kedua golongan tersebut, penyebutan ayat rahmat setelah ayat azab dan seterusnya. Lalu ada berita gaib. Nah, di antara segi-segi kemujizatan Al-Quran adalah pemberitaan tentang hal-hal yang gaib seperti hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat, siksa kubur, dan lain-lain. Hal ini tidak dapat dijadikan bukti kemujizatan Al-Quran dari aspek pemberitaan gaibnya karena belum terbukti kebenarannya. Tetapi tidak berarti sesuatu yang belum terbukti kebenarannya belum terbukti kesalahannya. Lalu ada informasi sejarah. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan informasi sejarah yang valid. Informasi sejarah ini dapat dikategorikan dalam pemberitaan hal-hal gaib masa lampau seperti yang telah disinggung di atas. Sebelumnya, Al-Quran menceritakan sekian banyak peristiwa masa lampau seperti kisah para nabi beserta pengikutnya. Lalu ada ilmu pengetahuan. Nah, di antara segi mukjizat Al-Quran ada beberapa tunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan yang umum yang telah ditemukan terlebih dahulu dalam Al-Quran sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Lalu adalah bilangan. Nah, di antara mukjizat Al-Quran yang lain adalah bilang-bilangan yang tepat, cermat lagi menakjubkan. Orang-orang yang melakukan studi tentang ulum Al-Quran sejak dahulu telah menyadari bahwasanya ada fenomena tersebut. Mereka menyadari bahwa pemakaian huruf dan kata dengan jumlah tertentu memiliki maksud tujuan tertentu, sehingga mereka berupaya menyikap hubungan antara jumlah-jumlah tersebut dengan makna-makna katanya. Dan terakhir sebagai hukum. Dalam di antara salah satu kemujizat Al-Quran adalah adanya undang-undang ilahi yang sempurna melebihi semua undang-undang buatan manusia yang mereka kenal sejak dahulu sampai sekarang. Lalu fungsi dan peranan Al-Quran. Nah, Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan antara manusia juga dengan alam dan sebagainya. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang saya sampaikan di sini sebagai al-huda, petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang yang hidup di dunia. Lalu sebagai al-furqan, pemisah. Al-Quran merupakan sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran bisa jadi pembeda antara mana yang benar, mana yang salah. Lalu ada lagi Al-Quran sebagai asyifa, obat. Al-Quran ini dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk dalam sebaiknya diramalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Lalu terakhir sebagai al-mau'izah, sebagai nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang terdapat di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan-jalan Allah. Adapun nasihat terdapat dalam Al-Quran hanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia yang hidup setelahnya. Nah, juga dapat dikatakan peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam karena tidak hanya sebagai pedoman untuk hidup, tapi juga sebagai berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Lalu di sini ada peran Al-Quran untuk kehidupan manusia, kurang lebih seperti menjalankan masalah yang terjadi pada umat sebelum, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Lalu ada lagi peran Al-Quran sebagai sumber ilmu, hanya seperti ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, tauhid dan sebagainya. Lalu terakhir mengenai tentang fungsi sunnah, ijma' dan qiyas. Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, sunnah qauliyah, perbuatan, sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi, sunnah taqririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga dapat kita definisikan bahwa sunnah ini berfungsi memberikan suatu bentuk ketetapan setelah Al-Quran. Lalu ada lagi ijma' yang berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nah, qiyas, lalu terakhir ada qiyas, berfungsi penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan yang dalam sebab manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara yang terdahulu sehingga dihukumi dengan hal yang sama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.